Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Lombok bareng Bocan. Kalau kemarin Bocan udah nge-review satu hotel di sekitar sirkuit Mandalika, sekarang kita mau bergeser. Kita mau mereview hotel yang udah bisa dibilang legend nih Bobors, karena hotel ini udah berdiri cukup lama di Kuta Mandalika dan kita mau mereview Novotel Hotel and Villa Lombok Resort. Agak bingung ya, Novotel Hotel gitu kan, kayaknya mirip-mirip. Oke, Novotel ini tuh di manage sama grupnya Accor, jadi hostnya tuh mereka Accor, makanya ekspektasi Bocan sih besar banget di hotel ini ya, karena pertama dia adalah grup Accor yang mana itu grup hotel internasional, udah mumpuni banget dalam hospitality, terus juga ini kan udah hotel lama, jadi berharap sih hotel Novotel ini lebih bagus lagi dari hotel yang kemarin Bocan review. Nah, kita mau ke Novotel tapi kita mau lihat suasana sirkuit Mandalikanya dulu nih Bobors. Jadi beberapa hari setelah MotoGP digelar, sirkuitnya tuh masih cukup rame, masih banyak orang yang foto-foto di depan sirkuitnya. Jadi kayaknya mereka belum pulang ke daerah masing-masing gitu kan. Nah, Novotel ini letaknya di samping barat sirkuit. Jadi Bocan ambil jalan samping sirkuit sambil jelajahin dikit-dikit ada apa aja sih di sepanjang jalanan ini, dan Bobors bisa lihat ini masih dikebut terus pembangunannya. Karena emang belum rapi 100% ya, dan makin kemari makin banyak kebutannya lagi Bobors. Dan sebelum Bocan bahas review hotelnya, Bocan mau kasih informasi penting dulu. Kemarin Bocan pesen Novotel Lombok Resort ini lewat aplikasinya tiket.com. Untuk Novotel ini kalau normal rate-nya itu harganya mulai dari 900 ribuan untuk tipe kamar termurah, yaitu tipe deluxe. Dan kalau Bocan kemarin pesen yang tipe deluxe tapi yang ada terasnya, itu harganya 1,6. Selain itu ada pilihan kamar lainnya mulai dari villa, terus ada tipe suite yang garden view. Pokoknya banyak banget pilihannya Bobors, kamarnya beneran variatif, jadi tergantung sesuai sama budget kita. Tapi kalau misalnya Bobors mau hemat budget ya emang harus pesennya lewat tiket.com sih, karena banyak banget promonya. Jadi kalau Bobors mau ngerencanain staycation buat lebaran atau pas bulan puasa ini sekalian bukber di hotel, jangan lupa pakai kupon Bocan 500k. Diskonnya 10% sampai dengan 500 ribu, dan ini bisa dipakai untuk hotel-hotel tertentu di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita udah mau sampai hotelnya nih Bobors. Kemarin kan pas MotoGP hujan tuh, ternyata emang cuaca di Kuta itu mungkin pas lagi musim hujan ya, jadi abis MotoGP setelahnya tuh masih hujan terus pas siang. Nah, ini hujannya juga cukup deras dan kita sampai hotelnya tuh pas lagi cuaca kayak gini nih. Sedangkan ini hotelnya kan bukan yang bangunan gedung satu lantai tinggi gitu. Tapi ini hotelnya tuh unik karena dia ngambil desainnya tuh dari rumah-rumah suku Sasaknya Lombok. Jadi Bobors bisa lihat tuh atapnya aja tuh dari jerami-jerami gitu. Nah, ini agak PR nih Bobors pas drop off-nya, karena pas hujan gini kan, dan untuk ke kamar itu kan nggak satu atap yang kayak bangunan hotel di kota gitu. Jadi ya lumayan ribet, tapi untungnya ini staffnya tuh sangat helpful dan penuh perhatian gitu. Jadi tas kita diturunin terus dikasih apa namanya, kayak terpal ya buat nutupin. Jadi kan troli terus koper dikasih terpal, jadi trolinya tuh nggak basah, kopernya tuh nggak basah. Nah, kalau ini adalah area lobbynya. Terus untuk proses check-innya juga smooth banget. Dan Bocan tadi udah check-in mau langsung ke kamar, dan untuk ke kamar kita perlu ya gini, lewatin jalanan yang terbuka gini, tapi dipinjemin payung sih sama staffnya. Nah, kamar Bocan ada di lorong sana nih di ujung. Jadi bangunannya tuh ada yang bentuk rumah-rumah Sasak, tapi ada juga yang bentuk gedung kayak gini. Nah, kalau yang rumah Sasak itu kayaknya untuk kamar-kamar yang villa-villanya gitu. Dan kamar Bocan ada di lantai 1 ini. Kemarin tuh kan ada yang sempat viral tuh namanya Pak Risman ya. Nah, pas Bocan nginep di sini tuh Pak Rismannya lagi libur. Terus ya udah, tapi Bocan di handle sama yang namanya Pak Ali, dan ini
Pak Ali juga orangnya helpful banget Bobors, beneran ramah dan ngebantu banget sih. Selain itu Bocan juga diterangin sama Pak Ali ini, katanya kamar yang Bocan tempatin tuh bekas kamarnya Dovizioso pembalap Ducati itu. Ini beneran bisa disebut hotel pembalap ya Bobors, karena pas event MotoGP kemarin tuh kan pembalap-pembalap besar pada nginepnya di sini. Nah kalau untuk kamarnya sendiri, ini kamarnya tuh luas, kelihatan lega banget. Terus ada nuansa tradisional Sasaknya, nggak cuma dari atapnya tapi juga dari hiasan di belakang ranjang. Terus juga unsur kayunya tuh kental banget. Dan ada satu televisi, ini TV-nya channelnya internasional ya Bobors, dan TV-nya tuh sekitar ya 50 inch lah, tapi modelnya masih yang model jadul gitu, belum di upgrade mungkin. Terus untuk fasilitas lainnya itu ada satu meja yang biasa buat tempat kopi set kayak gini. Terus di bawahnya tuh ada kulkas, ada mini kulkas. Terus ada ini kayak DVD tapi kan sekarang udah gak ada yang nonton DVD ya. Nah ini ada kulkasnya. Kalau untuk minibarnya kosong. Terus ini lemari di samping TV, bisa buat naruh koper besar. Terus di dalamnya ada safe deposit box, sama ada ekstra bantal juga. Dan kalau di kamar tidur tuh jujur li itu ruangannya agak gelap. Tapi kalau di kamar mandinya ini terang benderang, karena selain cahayanya bagus, dia dindingnya tuh juga dominan putih, jadi kelihatan lebih bersih, terus kelihatan lebih terang aja Bobors. Bocan suka sih sama kamar mandinya. Nah amenitiesnya juga disediain lengkap, sampai hand sanitizer, terus conditioner, body lotion, ada fasilitas hair dryer juga. Dan ini anduknya disediain lengkap ya, jadi nggak cuma anduk badan, karena cewek-cewek kan pasti perlu anduk rambut juga kan. Nah ini adalah area terasnya. Ini lokasinya di samping yang kopi set tadi Bobors. Tuh masih hujan, masih basah, kita bisa duduk-duduk tuh di teras itu. Terus ada tempat jemuran juga, itu penting sih, karena Novotel ini kan hotel yang nggak mungkin kita nggak main ke pantai, lokasinya kan di pinggir pantai, jadi itu jemuran penting juga. Nah untuk pesan makannya ini Bobors tinggal scan barcode aja. Ini menu makan malam Bocan. Ya harganya standar hotel bintang 4 sih ya Bobors, lumayan. Bocan tuh pesen 2 main course sama 1 dessert, itu sekitar 300 apa 400 gitu, tapi porsinya gede sih. Ini Bocan pesen ayam taliwang, bumbunya tuh medok, terus kayak terasinya berasa banget, kayak ada berasa terasinya terlalu dominan gitu. Ya bukan ayam taliwang terbaik yang pernah Bocan coba sih kalau untuk ayam taliwangnya. Tapi kalau untuk yang beef black peppernya ini enak banget. Ini kalau Bobors ke Novotel wajib cobain menu beef black peppernya, itu enak banget rasanya. Dan hari kedua kita mau sarapan. Sarapannya itu ada di area resto yang deket pantai. Jadi kalau kamar Bocan nih lokasinya masih di depan, kita perlu jalan sekitar berapa meter gitu lah ya buat ke area restorannya. Nah ini cuacanya masih cerah, tapi biasanya pas siang tuh hujan gitu Bobors. Nah ini ada area lobby yang kemarin, tapi nggak ketemu Parisman. Pengen sih karena Parisman kemarin viral, Hadesli pengen foto sama Parisman tapi nggak ketemu, ya udah. Nah terus ini di samping lobby tuh kayak ada toko souvenir, terus ada ATM-nya, ada minimarketnya juga, tapi ya nggak tahu sih, mungkin harganya harga hotel ya. Nah kita jalan lanjut. Ini ada public toilet juga Bobors, dan bangunannya lucu-lucu, bentuknya kayak gini tuh, khas banget, khas suku Sasak banget. Atap-atapnya unik sih. Justru Bocan bangga kalau hotel Lombok yang ngambil inspirasinya tuh dari tradisional Lombok gitu kan, karena ya itu kan yang bikin unik gitu. Kalau kita ke Lombok tapi tradisional mana kan kayak aneh ya Bobors. Nah ini area restonya itu open space banget, kelihatan tradisional banget restorannya. Terus kalau untuk sarapan, jujur sarapannya kurang berkesan buat Bocan, karena pas hari pertama itu nggak tahu ada rombongan dari mana ya. Jadi pas mau ngambil sarapan itu banyak yang habis dan harus nunggu. Nasi goreng habis, nunggu. Terus oke, nasi goreng habis, kita mau ambil sosis deh atau nasi putih sama sosis. Terus ternyata sosisnya yang habis. Oke, kita mau ambil lauk lainnya, ternyata ininya habis. Aduh pokoknya pas hari pertama tuh mereka keteteran banget, banyak yang habis, nggak tahu
mereka prepare-nya kurang, atau tapi masa mau nyalahin tamu sih gitu kan nggak mungkin nyalahin tamu, makan yang banyak kan aneh gitu, berarti mungkin prepare-nya mereka harus diperbaikin. Tapi pas hari kedua, Bocan kan nginep 2 malam di sini, pas hari kedua itu ya nggak keteteran kayak kemarin, tapi untuk menunya Bocan ngarepnya tuh menunya lebih banyak, tapi pilihannya dikit banget. Jadi cuma nasi goreng, nasi putih, terus bihun atau ikan, sama ya nggak terlalu banyak sih Bobers pilihan menunya. Main course-nya tuh kayak cuma 1 pilihan gitu. Tapi ini ada dessert bubur ketan hitam, ini enak banget nih, masih ketolong lah sama beberapa dessertnya. Terus kalau untuk buah sih ya, kalau buah sereal terus sosis kentang masih ada, tapi untuk sekelasnya Novotel, Bocan mikirnya sarapannya bakal bisa lebih better lagi. Nah, ini di samping area resto ada kolam renang, terus di sana tuh pantainya. Areanya luas banget dan ini fasilitasnya lengkap. Jadi kalau misalnya Bobors tuh yang nginep bareng sama anak-anak ya, kayaknya di hotel stay di Novotel aja nih udah nggak perlu kemana-mana lagi. Bisa berenang, bisa main pasir, bisa ke pantai, terus ada kids clubnya juga. Jadi untuk fasilitas ini terbaik saat ini ya. Nggak tahu nanti ke depannya, karena kan ITDC bakalan dibangun hotel-hotel lainnya tuh. Kemarin udah ada yang nyaranin Bocan buat nginep di Pullman. Tenang, Bocan juga pengen banget ke Pullman, tapi belum jadi Bobers. Pullman tuh baru rencana openingnya di Agustus. Nah, ini kita mau cobain kolam berenang ya. Kalau misalnya siang-siang pas puasa, ini kan Bocan nginepnya sebelum bulan puasa ya, tapi kalau misalnya Bobers mau staycation pas puasa, kayaknya siang-siang berenang tuh panas. Jadi mungkin enaknya berenangnya tuh pas jam 4, jam 5 gitu kali ya. Udah selesai berenang tinggal buka deh tuh. Jadi sambil ngabuburit di sini seru nih. Dan ini ada banyak gazebo. Oh ya, Novotel ini salah satu hotel dengan internet terbaik di Lombok dan di Kuta, karena sinyal wifi-nya tuh nyampe sini, nyampe ke area pantai. Kan ini jauh banget ya Bobor, sedangkan di hotel-hotel lainnya tuh internetnya jelek banget gitu, baru masih di villa aja udah nggak dapet. Nah kalau di sini internetnya bagus, terus staffnya bagus, kebersihannya juga bagus. Kalau misalnya soal serangga kayak nyamuk gitu, itu wajar banget sih, karena Kuta Mandalika ini emang masih asri banget. Dan yang penting sih Bocan lihat mereka usaha buat pas Bocan ke kolam renang gitu, Bocan lihat dia nyemprotin apa gitu, kayak obat nyamuk, gak ngerti deh. Pokoknya untuk perawatannya sih bagus, tapi kalau misalnya serangga 1-2 masih ada yang lolos, ya itu wajar lah ya. Dan ini area pantainya cakep banget tuh. Kalau kemarin kan di Raja Kuta kita dari kamar bisa lihat laut ya. Kalau di sini Bobors perlu jalan dikit, tapi kita bisa lihat Bukit Seger dari sini Bobors. Nah ini Bocan terbangin drone doang sih, belum sempet kesananya. Nanti kita coba bikin di video lain ya untuk footage Bukit Segernya. Tapi ini aerial view-nya di sekitar Kuta Lombok tuh cakep banget. Jadi dia tuh lautnya biru jernih bagus, bersanding sama perbukitan kayak gini. Nah ini dia nih sirkuit tercantik di dunia, salah satu sirkuit tercantik di dunia ya. Bangga gak sih? Oke, sambil ganti baju renang kita explore dikit area hotelnya ya. Jadi yang tadi Bocan bilang, ini banyak banget activity-nya. Jadi gak cuma ada kids club, tapi juga ada spa, terus ada yang yoga gitu-gitu deh Bobors. Kalau Bocan sih ya standar banget ya, nginep di hotel cuma cobain berenangnya doang. Oke, ya maklum sih, karena ya Bobors tahu Bocan sambil kejar tayang kan. Nah ini areanya cakep Bobors, gardennya tuh bener-bener terawat banget. Yang tadi Bocan bilang dibersihin, terus disemprotin obat serangga. Jadi ya nggak sembarangan gitu, nggak mentang-mentang dia asri terus banyak serangganya kayak gitu, nggak. Ini benar-benar dijaga dengan baik. Nah kalau untuk kolam renangnya tuh juga gede banget. Dia nggak cuma ada satu kolam dewasa yang tadi kayak infinity pool, tapi juga ada kolam anak, dan ini kedalamannya variatif banget Bobors. Terus juga ada yang tipe-tipe air mancur gini tuh, seru ya. Enak sih Bobors berenang di sini. Jadi ini hotelnya seru banget. Jadi kalau Bobors ke Lombok, ke Kuta tepatnya, wajib banget cobain Novotel ini, apalagi Bobors yang bawa keluarga tuh.
Nah biasa nih sambil berenang Bocan pesen kentang goreng sama es cappuccino sama pizza. Ini harusnya sih jam makan siangnya anak-anak, cuma karena lagi seru berenang ya udah kita pesen makan di sini aja. Lumayan sih buat ganjil perut. Ini kalau nggak salah habis 200 ribuan gitu deh Bobor. Masih wajar lah ya untuk ke kelas hotel. Nah satu lagi yang kurang dari Novotel menurut Bocan adalah pantainya. Pantainya kotor. Sayang banget. Kotornya bukan kotor yang sampah kayu-kayu gitu doang Bobor, tapi ada beberapa sampah yang memang beneran sampah. Terus sayang sih, harusnya dibersihin ya. Nah ini suasana malam harinya, penerangannya oke, terus kayak dramatis gitu. Jadi dia bukan yang terang gimana, tapi terang yang kuning-kuning gini, dan jadi kesannya dramatis tuh ya. Suami Bocan rajin banget ya malam-malam nyari footage. Ini tuh kayak, kalau Bocan nggak tahu ini apa, bukan candi pastinya. Nanti kita tanya sama Parisman kalau ketemu ya. Parisman disebut terus. Oke, kalau untuk ojol, biasanya kan Bocan pesen ojol ya kalau di hotel, jarang untuk room service. Nah kalau di Kuta Mandalika ini belum ada ojol. Sayangnya belum ada ojol. Bocan awalnya pikir di Lombok belum ada ojol, tapi sebenarnya kalau untuk wilayah Mataram sama Senggigi tuh udah ada. Cuma di Kuta ini nggak tahu kenapa, mungkin masih sepi atau gimana. Jadi kalau untuk pesan makan kita harus keluar atau enggak ya room service kayak kemarin. Dan sekian review Novotel Lombok Resort dari Bocan. Semoga bisa menjawab penasaran Bobor tentang tempat nongkrong Marquez dan kawan-kawan selama MotoGP kemarin ya. Dan mungkin bisa jadi referensi juga kalau misalnya Bobor mau nonton MotoGP tahun depan. Tapi ya harganya pasti nggak 900 ribu sih Bobor sih. Ya tahu sendiri kan MotoGP seramai apa. Terima kasih sudah nonton, dadah.